Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bunda Ari pada channel Mr. Kresek. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi biologi kelas 12 semester 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Untuk kompetensi dasar 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Adapun peta konsepnya silahkan kalian bisa perhatikan sendiri, yaitu nanti kita awali dengan pembahasan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan yang terakhir pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan boleh disiapkan alat tulisnya. Apabila ada informasi yang penting, bisa kalian catat di buku tulis masing-masing. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan, tetapi kedua proses tersebut akan berjalan sejalan dengan bertambahnya usia dari organisme yang bersangkutan. Pengertian pertumbuhan itu sendiri merupakan perubahan biologis yang disebabkan oleh pertambahan jumlah sel dan ukuran sel penyusun tubuh makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Bukti dari adanya pertumbuhan yaitu yang pertama, adanya penambahan tinggi badan. Yang kedua, penambahan besar diameter atau tubuh makhluk hidup. Dan yang ketiga, penambahan jumlah sel. Di sini ada kata-kata irreversibel. Apa itu irreversibel? Sifat irreversibel itu berarti perubahan yang sudah terjadi dan tidak akan kembali lagi ke bentuk awal. Di sini Bunda contohkan ada seorang bayi lahir dengan berat badan sekitar 3 kg dan tinggi badan sekitar 50 cm. Setelah dewasa, anak tersebut memiliki berat badan sekitar 50 kg dan tinggi badan sekitar 160 cm. Orang dewasa tersebut tidak akan bisa berubah kembali lagi menjadi bayi dan kecil. Itu artinya orang tersebut bersifat irreversibel. Kemudian di sini Bunda perlihatkan contohnya. Ada kucing, ya di sini yang pertama kucing ini masih kecil, mungkin dia tingginya cuma sekitar 10 cm. Kemudian lama kelamaan kucing ini mengalami pertumbuhan, ya menjadi lebih tinggi. Artinya kucing dari yang berukuran kecil menjadi berukuran besar. Ini artinya kucing ini mengalami pertumbuhan. Yang kedua juga ada gambar di sini. Pohon bunga di sini ukurannya dia masih pendek. Lama kelamaan pohon bunga ini semakin tinggi. Ini artinya pohon bunga ini mengalami pertumbuhan. Kemudian selanjutnya pengertian perkembangan. Apa itu perkembangan? Kalau perkembangan itu proses perubahan makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Ciri akhir pada tahap perkembangan yaitu kematangan pada organ-organ reproduksinya. Pada perkembangan ini dia diukur secara kualitatif. Jadi kita tidak bisa menyebutkan berapa angka perkembangan seorang individu atau makhluk hidup. Kenapa? Karena perkembangan ini diukur atau dilihat dari kematangan fungsional pada organ reproduksinya. Contohnya,
manusia dinyatakan sudah berkembang atau sudah mengalami perkembangan apabila alat perkembangbiakannya sudah berfungsi. Contohnya, kalau pada laki-laki dia sudah mampu menghasilkan sel kelamin jantan, yaitu sel sperma. Kalau pada wanita, dia sudah mampu menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur. Contoh lagi, pada laki-laki dewasa, dia terlihat sudah memiliki kumis, jakun, dan suara membesar. Kalau pada perempuan, mungkin yang terlihat yaitu mungkin payudaranya membesar, pinggulnya membesar, dan yang ciri paling utama dia sudah mengalami menstruasi. Sedangkan kalau pada tumbuhan tersebut dikatakan sudah mengalami perkembangan apabila tumbuhan tersebut mampu menghasilkan bunga. Di dalam bunga ada sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu putik, sehingga tumbuhan tersebut sudah dapat melakukan penyerbukan dan dihasilkan buah dan biji. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan organisme itu berbeda-beda dan ditentukan oleh faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh makhluk hidup. Di antaranya yang pertama ada gen, yang kedua ada hormon. Apa itu gen? Gen adalah pembawa sifat genetik yang diturunkan dari induk ke anaknya. Di sini Bunda kasihkan contoh, misal kalian memiliki orang tua, baik bapak maupun ibu yang memiliki tinggi badan yang tinggi. Nanti tinggi badan tersebut akan dapat diturunkan ke anak dan tentunya anak tersebut juga akan memiliki tinggi badan yang cenderung tinggi. Yang kedua ada hormon. Hormon pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu diantaranya ada hormon somatotropin, ada hormon tiroksin, kemudian hormon FSH atau follicle stimulating hormone, kemudian ada hormon reproduksi diantaranya hormon estrogen, progesteron, dan juga testosteron. Kemudian yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh makhluk hidup atau sering disebut sebagai faktor lingkungan. Di sini sudah Bunda tuliskan ada 8, yaitu ada nutrisi, air, agen penyakit, cahaya, media tumbuh, suhu, gravitasi, dan kelembaban. Di sini Bunda ambilkan contoh satu yaitu faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini juga sangat berperan pada pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, misal kamu memiliki berat badan 50 kg, tetapi teman sekelas kamu ada yang memiliki berat tubuhnya yaitu 80 kg. Kenapa pada usia yang sama tapi memiliki berat badan yang berbeda? Mungkin tadi disebabkan oleh adanya faktor nutrisi. Mungkin teman kamu yang berat badannya 80 kg, dia makan sehari sampai 4 kali, sedangkan kamu makan sehari cuma 2 kali. Adanya faktor nutrisi tersebut menyebabkan teman kamu memiliki berat badan yang lebih besar dibandingkan kamu. Selanjutnya kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pengertian pertumbuhan pada tumbuhan itu dimulai sejak terjadinya fertilisasi atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga terbentuk embrio di dalam biji. Setelah itu biji akan berkecambah. Sedangkan proses perkembangan pada tumbuhan itu ditandai dengan kemampuan tumbuhan menghasilkan gamet atau sel kelamin, menghasilkan bunga,
tentunya gamet ada di dalam bunga dan juga menghasilkan buah yang menjadi tanda bahwa tumbuhan tersebut telah mengalami kedewasaan. Tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap perkecambahan, yang kedua tahap pertumbuhan primer, dan yang ketiga tahap pertumbuhan sekunder. Kita akan bahas dulu mengenai tahapan perkecambahan. Sebelum kita ke tahap perkecambahan, kita harus mengetahui struktur biji. Karena proses perkecambahan tadi berawal dari adanya biji. Di dalam biji, ini sudah Bunda sertakan gambarnya. Kalau kita buka biji, ya nanti di sini akan terlihat embrio atau calon individu baru. Ya, embrio ini dikelilingi oleh kotiledon atau disebut dengan kandung lembaga. Ini kotiledon yang warnanya coklat terang. Kotiledon ini berguna untuk menyerap zat-zat makanan dari endosperma yang kemudian dipindahkan ke embrio ketika biji mulai berkecambah. Kemudian untuk struktur embrio itu sendiri di sini terdiri dari satu plumula atau pucuk dengan sepasang calon daun, kemudian ada epikotil atau calon batang bagian atas ini, kemudian ada hipokotil atau calon batang, kemudian yang ketiga ada radikula atau calon akar. Ini tadi bagian-bagian atau struktur biji. Kemudian kita masuk ke proses perkecambahan biji. Untuk proses perkecambahan biji itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu ada perkecambahan epikeal, yang kedua perkecambahan hipokeal. Apa bedanya perkecambahan epikeal dan hipokeal? Untuk perkecambahan epikeal yaitu proses perkecambahan di mana kotiledon itu terangkat ke permukaan tanah. Di sini sudah Bunda sertakan gambarnya. Ini gambar bijinya, kemudian nanti akan mulai muncul radikula atau calon akar, kemudian calon akarnya membesar. Kalau pada epikeal ini, kotiledonnya ini yang berwarna coklat, dia naik ke atas permukaan tanah. Ya, naik ke atas permukaan tanah. Kemudian nanti setelah dia tumbuh besar, kotiledon ini dia akan terlepas dengan sendirinya. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan epikeal diantaranya 1, ada kacang tanah, kemudian ada kacang hijau, buah melon, dan juga ada biji jarak. Yang kedua, proses perkecambahan hipokeal. Kalau proses perkecambahan hipokeal ini, perkecambahannya itu kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Jadi di sini sudah muncul radikula atau calon akar, kemudian mulai muncul epikotil, hipokotil atau calon batang, tetapi untuk kotiledonnya dia tidak ikut naik terangkat, tapi dia tetap ada di bawah permukaan tanah. Contohnya yaitu kacang kapri, kemudian padi, kemudian ada juga jagung. Sampai di sini paham perbedaan perkecambahan hipokeal dan epikeal? Ya, untuk proses pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder nanti akan Bunda jelaskan pada video selanjutnya. Jadi nantikan video selanjutnya dari Bunda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.